Teman-teman semua yang di sini udah boleh untuk on cam ya, karena sebentar lagi kita akan memulai acara webinar kita. Mantap kerja ya. Selamat sore Bapak Hendra. Sore Bu. Diingatkan kembali kepada para peserta, karena 2 menit lagi kita akan memulai acara kita, maka untuk kelancaran acara kita, untuk seluruh peserta jangan lupa untuk menonaktifkan mikrofon dan juga men-on cam-kan kameranya. Terima kasih. Baik Pak, sudah bisa kita mulai Pak? Oke, silakan Mbak. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Firstly, let us give thanks to our God for His blessing and His grace. We can able it here together for our event today. Nah, yang saya hormati, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hendra selaku narasumber kita pada hari ini, juga kepada Ibu Baby Candida selaku dosen pengampu kami dalam mata kuliah Manajemen Investasi, dan juga kepada para hadirin yang telah berkenan hadir dalam acara webinar kita hari ini. Pertama-tama, marilah kita membuka acara kita ini dengan pembukaan doa yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Ahmad Rifaldi. Oke, baik. Terima kasih, Dewi. Baik, teman-teman semua, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Namun sebelum itu, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Mohon para hadirin sekalian berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malikul Kudus, kami agungkan namamu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan webinar D3 Keuangan. Lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, kuatlah diri kami, dan berikanlah kepada kami kemudahan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kami dapatkan nanti, ya Rabb. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Dewi. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad. Selanjutnya kita akan memasuki dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk dalam posisi tegak. Baiklah semuanya, sebelum kita memasuki acara demi acara yang akan kita saksikan, yang akan kita dengarkan nanti, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dewi Suyeni. Saya adalah
dari jurusan D3 Keuangan. Nah, teman-teman sekalian, supaya acara kita ini tidak terlalu tegang nih. Nah, saya ingin berkenalan dengan teman-teman sekalian. Boleh dong ya, saya sapa teman-teman yang ada di sini. Saya ingin bertanya kepada Susi Nainggolan. Hai Susi Nainggolan. Iya, kalau boleh tahu Kak Susi ini join webinar kita hari ini, kira-kira apa ya alasannya? Halo Kak Susi, sepertinya kendala jaringan ya Kak Susi. Coba kita kembali ke Kak Rahdia Maulaya. Halo Kak Radia. Iya, supaya kita di sini kan serius tapi tetap santai. Jadi kita itu nggak terlalu tegang agar apapun yang disampaikan oleh narasumber kita nanti dapat kita cerna, dapat kita implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Eh, Bagaimana ini teman-teman yang di sini? Halo Kak Radia, Fatia, halo Kak Fatia, bisa menjawab? Baiklah, sepertinya teman-teman di sini masih ke kekurangan jaringan ya, jadi tidak bisa menjawab. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia kita yang melaksanakan webinar kita ini dengan sangat luar biasa kepada Saudara Gesri Antes Tanggang, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih ya buat MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sebagai ketua panitia acara ini izin untuk menyampaikan ya sepatah dua kata dalam kata sambutan saya. Izinkan saya untuk menyampaikannya dalam bahasa Inggris. First of all, let's say and thanks you to our God who has been giving some mercies and blessing, so we can come here by online with God's condition and happy situation. The Honorable to Mem Baby Candida Hasibuan SAMSE as a Secretary of the Finance Study Program, the Honorable Mr. Dehendra Afrija as a guest speaker in the Investment Management webinar with the theme Invest Your Pockets Intelligently to Bring Extraordinary Changes. Terkhusus ya buat Bapak Hendra Afrija ya. Not only thank you but also thank you very much, di mana masih saya ingat ya awal-awal saya chat Bapak, saya rasa dengan kepolosan saya dan keingintahuan saya juga, maybe Mr. know what I mean. Yang pastinya thank you so much Pak telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Thank you to the committed friends who have become my partner in the success of the event, and don't forget to say thank you to all attendees who took the time to take part in the webinar. So nggak usah berlama-lama lagi ya. Selamat mengikuti acara webinar kali ini. Sekali kita sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada webinar ini, jangan disia-siakan waktunya. Kalau dalam bahasa Batak itu dikatakan pinomat aduna dapot, yang artinya setidaknya ada ilmu yang bertambah yang kita dapatkan. Sekian dari saya, thank you so much. Acara kita lanjutkan kembali, saya serahkan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Ketua Panitia kita, Gesri Anto. Ternyata mahasiswa-mahasiswa di D3 Keuangan ini sangat berprestasi ya. Selain berprestasi di bidang akademi, juga berprestasi di bidang lainnya. Ya, next, let's going to the next kata sambutan, yaitu kepada Ibu Baby Candida selaku dosen pengampu kami, dipersilahkan. Ya, terima kasih Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dehendra Afriza selaku narasumber pada kegiatan webinar pada sore hari ini. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya. Yang saya sayangi adik-adik mahasiswa yang juga udah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini, dan juga kepada terkhusus untuk panitia kegiatan ini, big applause untuk kalian
yang telah bersedia capek, repot untuk menyelenggarakan kegiatan hari ini. Nah, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada saat ini, pada hari ini kita bisa mengikuti webinar untuk investasi dengan tema Invest Your Pocket Intelligently to Bring Extraordinary yang sangat-sangat luar biasa, tema yang sangat-sangat bagus, tema yang memang harus dipahami bagi calon-calon investor muda. Kenapa saya bilang tema yang harus dipahami? Karena sekarang banyak orang yang berinvest itu nggak pintar memilih investasi mana nih yang harus dia masuki. Nah, ketika Anda nanti selesai mendengar webinar ini, diharapkan ke depannya Anda tahu nih bagaimana kiat-kiat ataupun trik-trik untuk berinvestasi dengan cerdas. Gunanya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, Bapak Hendra, saya nggak perlu banyak-banyak kata sambutan ya Pak ya. Mungkin kalau di kelas saya udah sampaikan materi, mungkin di sini mereka akan lebih memperoleh experience yang luar biasa nih, langsung dari orangnya, langsung dari pakarnya. Ya, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Candida selaku dosen pengampu kami. Selanjutnya, saya ingin menyapa teman-teman kembali kepada Saudara Melki. Halo Melki, masih ada di situ? Karena sebelum kita masuk ke dalam acara yang kita tunggu-tunggu, saya ingin memberikan sedikit icebreaker kepada para peserta yang ada di sini. Iya, boleh dong dikasih tanda jempolnya untuk masing-masing peserta yang ada di sini. Bahwasannya kalian masih ada di situ. Iya. Kamera mati. Moodmu anjir. Oke, sangat banyak yang memberikan reaksi. Ternyata teman-teman masih stay di sini ya. Oke, before we get into invest your pocket intelligence to bring extraordinary change, let me give you some icebreaker. Kakak Pratiwi, udah bisa kita mulai icebreaker-nya, Kak? Alright. Alright. Nah, jadi di sini cara main games kita adalah di sini ada dikasih sepotong gambar. Teman-teman sekalian boleh tebak ini gambar apa? Silakan taruh jawabannya di kolom komentar. Oke, mungkin bisa saya hitung 1 sampai 5 ya untuk teman-teman memberikan jawabannya di kolom komentar. Karena ada hadiah menarik untuk yang bisa menjawab ini dengan benar. Hadiahnya. Ya, sangat beragam ya. Nanti kakak-kakak panitia boleh dibantu untuk jawabannya yang paling benar, yang paling pertama jawab dengan benar ya. Oke, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jawabannya apa itu Kak Pratiwi? Bisa dikasih tahu? Panda-panda. Siapa yang ngomong itu? Jadi sebenarnya ini hewan apa ya Kak Pratiwi kalau boleh tahu?
Iya, jadi jawabannya adalah panda ya, teman-teman. So the answer is panda. Agak aneh panda D3 keuangan ya, Kak. Ini sebenarnya kreatif, bukan aneh. Coba gambar selanjutnya deh, Kak Pratiwi. Untuk kakak-kakak boleh dicek nanti jawaban dari para peserta yang benar ya. Nggak bisa. Oke, gambar selanjutnya. Iya, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jawabannya adalah loh, hiu ternyata jawabannya ya. Ya, bagi yang menjawab hiu akan diberi hadiah nantinya. Oke, gambar terakhir. Oke, coba tebak ini gambar apa? Mudah nih kayaknya. Ini gambar gorila sih. Oke, kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah iya, ayam ternyata jawabannya. Oke, selamat kepada teman-teman yang memenangkan jawabannya. Nanti akan dicet oleh kakak-kakak panitia ya. Terima kasih. Oke, baiklah. Inilah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi dengan Bapak Hendra Afrizal ini. Nah, marilah kita sambut kepada Bapak Hendra. Dipersilahkan. Oke. Halo, kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Baby Candida ya, Ibu Candida Hasibuan ya. Maaf salah ya. Selamat sore Bu, Assalamualaikum. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia Bang Gisri ya. Kemudian yang saya hormati kakak-kakak, abang-abang sekalian. Ya, mudah-mudahan hari ini acara kita bisa berjalan dengan lancar. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik oleh kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Kemudian mungkin nanti bisa diaplikasikan juga ya bahan-bahan yang saya sampaikan nantinya. Semoga kedepannya bisa bermanfaat. Nah, saya akan membawakan ya bahan tentang investasi ya dalam waktu 45 menit ke depan ya tentang investasi. Karena gini, banyak ya teman-teman kita ya, bahkan orang yang sudah berpengalaman ya, sudah berpengalaman bekerja ya di mana-mana, udah mengerti tujuan investasi itu apa. Namun sering sekali terjebak juga ya, terjebak di investasi bodong ya. Bursa Efek Indonesia beberapa kali membuat survei
ya, buat survei di manakah investasi bodong itu yang paling banyak di Indonesia. Ternyata yang paling banyak itu di Sumatera Utara. Sumatera Utara paling banyak, ya. Maka itu kita gencar sih ya, Bursa Efek Indonesia, kemudian perusahaan-perusahaan sekuritas, ya, itu mengedukasi masyarakat ya, terutama anak muda ya, seperti sekalian, ya, itu tidak mengerti dasar-dasar tentang investasi agar pengambilan keputusan untuk investasi itu tepat, seperti itu, ya. Beberapa waktu lalu saya memang diundang minta oleh Bang Gesri ya untuk menjadi narasumber tentang webinar ini. Saya memang bertanya acaranya apa. Beliau menjelaskan bahwa ini adalah webinar untuk teman-teman D3 Keuangan USU ya. Saya bersedia. Tapi saya bilang investasinya itu yang saya jelaskan itu nanti fokus ke pasar modal karena background saya di pasar modal, ya, pasar modal. Kenapa saya dari BNI Sekuritas, ya. Saya boleh share ini ya, materi ya. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Lihat, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Oke. Nah, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu ya tentang definisi investasi. Ya, definisi investasi. Mungkin di kelas Ibu Baby udah menjelaskan nih apa itu investasi kan gitu. Investasi itu membeli sesuatu yang kita harapkan bisa kita jual kembali di masa yang akan datang dengan nilai yang lebih tinggi. Ya, dengan nilai yang lebih tinggi. Ya, berarti ada selisih yang kita harapkan. Ya. Mengapa kita harus berinvestasi? Tentunya ada kebutuhan yang akan datang. Ya. Contohnya mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Kemudian mengantisipasi ketidakpastian pendapatan di masa yang akan datang. Kemudian untuk melindungi kekayaan kita terhadap pengaruh inflasi. Nah, ini termasuk tujuan investasi. Ya, kita mungkin saya untuk apa? Untuk supaya dana kita atau uang kita itu tidak termakan inflasi, saya mau investasi. Mungkin teman-teman di sini umuran 20-an ya. Biasanya itu umur 20 itu udah berpikir sih untuk investasi akan datang. Biasanya teman-teman yang masih muda ini itu investasinya mungkin, saya mau beli rumah, misal, saya mau beli mobil, saya mau jalan-jalan ke luar negeri, misal, seperti itu. Nah, ada tujuan investasi yang telah ditentukan. Namun sering sekali ya pengambilan keputusan investasi itu yang salah, pemilihan jenis investasi yang salah. Maka sering kita terjebak di investasi bodong. Ya, banyak sekali penawaran-penawaran ya investasi yang mengatasnamakan investasi itu menawarkan ya, mengiklankan ke kita banyak sekali. Bahkan yang sudah kena kemarin pun ya seperti kasusnya Intraken ya itu
seperti itu pun kadang ada juga sekarang yang menawarkan itu, ada juga yang kena. Itu yang kita herankan. Makanya kalau kita sudah punya tujuan investasi yang tepat, punya tujuan investasi pribadi, maka kita harus bijak juga untuk memilah investasi apa yang kita pilih. Ini tadi, ya, mengapa kita harus investasi? Ya, untuk menangkal inflasi. Ya. Ada keinginan yang mau kita capai, atau ada kebutuhan yang mau kita capai di masa yang akan datang. Ya, dengan ketidakpastian yang masa akan datang, maka kita persiapkan ya dana kita saat sekarang ini untuk yang masa akan datang, untuk meningkatkan nilai kekayaan. Nah, ini perjalanan uang kita. Saya kasih contoh ini McD tahun 1997. Harga satu burger itu waktu tahun 1997 itu harganya 4.600. Ya, 4.600. Di tahun 2002 harganya sudah 37.000. Ya, selama 25 tahun ya, itu naiknya itu growth-nya itu 804%. Ya. Atau kita pertahunkan itu 32% per tahun inflasinya. Itu hitungan komponnya ya. Nah, seperti ini. Kalau dana kita ya, kita investasikan ya di dalam suatu instrumen investasi ya, maka dana kita akan berkembang. Ya. Dengan berkembangnya dana, maka inflasi yang seperti saya tunjukkan ini akan terkalahkan seperti itu. Nah, ada juga perjalanan hidup kita ya. Masa kecil kita 0 sampai 15 tahun kita masih disubsidi orang tua kita ya. Disubsidi ya. Kemudian di masa remaja ya, mahasiswa seperti kawan-kawan sekalian ini ya sampai masa dewasa muda ya, 25 sampai 30 tahun sudah mulai terpikir ya, sudah mulai terpikir untuk berinvestasi. Disinilah waktunya kita, saatnya kita untuk berpikir ya, waktunya kita untuk memulai investasi. Kenapa? Di masa dewasa kita nanti di umur 30 sampai 45 tahun nanti, tentunya kita punya tujuan-tujuan kita sudah mulai kita capai ya. Misal di umur 30 kita sudah mulai mau married ya. Kemudian ingin punya rumah ya. Kemudian punya kendaraan, punya mobil. Seperti itu. Nah, kemudian gitu selanjutnya. Masa persiapan pensiun. Kalau kita sudah mempersiapkan di umur-umur 20-an, maka di umur-umur 30-an, 45 sampai pensiun kita sudah tinggal menikmati hasilnya. Jadi intinya biarkan uang bekerja untuk kita. Ada prinsip investasi. Yang pertama itu gunakan dana lebih. Gunakan dana lebih. Nah, banyak sekali ya, banyak sekali yang sudah saya ketemuin itu ada orang berinvestasi menggunakan dana yang dipakainya. Contoh, dia sudah mempersiapkan dana untuk kebutuhan hidup misal 3 bulan ke depan. Nah, karena adanya tawaran iming-iming investasi yang hasilnya lebih besar, maka digunakan uang itu dengan harapan bisa berlipat. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Investasi itu, yang nama investasi itu, nilai itu berfluktuasi, naik dan turun. Ya, kecuali kita nabung. Kalau nabung ya tetap segitu aja. Ya. Yang namanya investasi itu berfluktuasi, naik dan turun. Makanya alangkah baiknya kita gunakan dana lebih. Yang kedua itu disiplin. Disiplin. Nah, teman-teman,
teman-teman sekarang masih dalam keadaan kuliah, mungkin ada teman-teman itu masih disubsidi orang tua, bahkan mungkin sudah ada punya usaha sendiri. Ya, disiplinlah menyisihkan dana itu ya untuk diinvestasikan dari sekarang. Yang ketiga, diversifikasi, jangan investasi di satu jenis investasi. Ya, investasi banyak jenisnya. Ya. Teman-teman bisa berinvestasi di emas, ya. Teman-teman juga bisa berinvestasi di properti, ya. Tentunya kalau saya bilang properti mungkin kita di mahasiswa sekarang belum masuk ke situ ya. Kalau ke properti mungkin cocoknya itu teman-teman bisa berinvestasi emas, ya, bisa berinvestasi di pasar modal. Nanti saya jelasin, ya. Di investasi pasar modal banyak juga instrumennya. Kemudian yang keempat itu evaluasi, ya, evaluasi hasil investasi kita. Paling tidak kita mengevaluasinya itu per 3 bulan sekali. Nah, ada prinsipnya low risk, low return, high risk, high return. Jadi makin kecil resiko suatu investasi itu, maka hasilnya juga kecil. Kalau resikonya besar, hasilnya juga besar. Ya. Nah, berinvestasi harus berlandaskan pada analisis, ya, dan membelajar sehingga investasi ini menjadi lebih bernilai. Banyak orang kena juga investasi bodong karena ikut-ikutan, ya. Tidak mengerti jenis investasi tersebut karena teman sudah bisa berhasil di situ suatu investasi tersebut, dia ikut-ikutan nambah dana, yang buat investasinya lari, ya dananya jadi hilang. Maka yang sudah dana yang sudah diinvestasikan itu ya terbuang sia-sia. Nah, alokasikan dana. Ini kalau ini sudah bisa ya teman-teman sekalian sudah bisa lakukan ya. 4-3-2-1 itu rumusnya. 40% ya dana itu untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. 30% itu kadang kita punya cicilan ya. Kalau kita teman-teman nanti udah mulai bekerja atau sekarang sudah punya penghasilan sendiri juga ya, punya usaha kecil-kecilan mungkin. Nah, 40%-nya itu untuk kebutuhan ya, kemudian 30%-nya untuk cicilan ya. Kemudian 20%-nya dikeluarkan untuk investasi ya. 10%-nya untuk yang lain-lain. Ya. Rumusnya jangan dananya itu, uang kita itu jangan lebihnya baru diinvestasikan, maka dikeluarkan dulu ya, dikeluarkan dahulu ya 20% untuk investasi, baru yang 10%-nya itu baru yang untuk lain-lain. Nah, seperti saya bilang tadi, investasi banyak jenisnya ya, banyak jenisnya, investasi di emas, investasi di properti ya. Bahkan ada orang yang investasi di barang-barang mewah ya, seperti mobil mewah, kemudian tas-tas mewah. Ada yang investasi di lukisan, nah seperti itu ya ada. Nah, namun hari ini kita akan fokus ke investasi di pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang perlu dana jangka panjang, ya, dengan pihak yang perlu investasi pada suatu instrumen finansial. Ya. Nah, perusahaan ya, yang butuh dana untuk pengembangan usahanya, dia akan menjual sahamnya ya, atau menjual obligasi kepada para investor. Ya. Tempatnya inilah bertemunya suatu perusahaan dan investor, itulah yang disebut dengan pasar modal. Pasar modal terbagi dua ya.
ada pasar primer, ya, itu yaitu adalah pasar IPO atau pertama kalinya perusahaan itu go public. Itu disebut dengan pasar primer. Jadi perusahaan yang butuh dana itu menjual sahamnya kepada investor untuk pertama kali, atau yang kita sebut dengan IPO, ya, initial public offering, ya, pertama kali go public, itu disebut dengan pasar primer. Kemudian setelah listing, ya, terjadilah transaksi jual dan beli, ya, saham yang dimiliki, ya, dari investor satu ke investor dua. Itu disebut pasar sekunder. Apa manfaatnya pasar modal? Manfaat pasar modal bagi masyarakat itu menciptakan lapangan kerja atau profesi. Ya, dengan pasar modal, ya, orang bisa bekerja, ya, berprofesi, ya, di bidang pasar modal. Ya, contohnya seperti saya. Ya. Saya berprofesi atau bekerja di perusahaan sekuritas, ya, yang tugasnya itu membantu para nasabah untuk bertransaksi, ya, untuk berinvestasi, ya, melakukan investasi dan melakukan transaksi beli dan jual saham, ya, seperti itu. Penciptaan lapangan kerja. Kemudian perusahaan yang dapat uangnya, ya, perusahaan yang dapat uang dari IPO tersebut, dia bisa lebih mengembangkan, ya, mengembangkan usahanya, berekspansi, ya, maka dia akan membuka lapangan kerja lagi, seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua bagi investor, ya, bagi investor sebagai tempat sarana investasi, ya, bagi emiten penyebaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat. Dia bisa memberikan hasil, ya, usahanya itu bisa kepada para pemegang saham. Bagi pengusaha sumber pembiayaan, ya, sumber pembiayaan. Banyak sekarang udah perusahaan-perusahaan yang tidak harus besar, ya, banyak perusahaan-perusahaan kecil yang mulai go public, ya. Bagi negara, keterbukaan dan profesionalisme, iklim usaha yang sehat. Jadi kalau suatu negara itu pasar modalnya jelek, ya, pasar modalnya jelek, biasanya itu menunjukkan keadaan ekonomi di suatu negara itu lagi goyang, ya. Kalau pasar modalnya bagus, ya, biasanya keadaan ekonomi, kondisi ekonomi suatu negara itu stabil. Ya. Apa aja yang diperdagangkan di bursa efek? Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ataupun ETF, ya, dan produk-produk lain. Nah, satu-satu nanti kita bahas. Saya mau minta maaf, ya, mohon maaf nih, saya lagi kurang sehat, agak flu, jadi terputus-putus suaranya. Nah, ini saya menunjukin perjalanan bursa efek Indonesia dari tahun 1992 sampai 2022. Nah, ya, kalau kita lihat pada grafik ini, ya, menunjukkan bahwa pasar modal kita terus naik. Harga saham ini menunjukkan indeks harga saham gabungan, ya. Ya, ini menunjukkan bahwa pasar modal kita terus bertumbuh dari masa ke masa. Nah, mungkin kalau ada beberapa orang mungkin, ya, yang belum pernah dengar pasar modal, anggapan, wah, dengar saham itu mahal, sulit, ya.
nggak tahu caranya. Tapi kalau kita nunjukin ini, ya, ini seperti BCA, BNI, Antam, ya, Kalbe Farma, Astra, ini kayaknya perusahaan-perusahaan di sini, ini kita kenal semua nih, ya, kenal semua kita, ya. Semen Indonesia, Unilever, ya. Saham-saham inilah yang bisa kita miliki untuk kita berinvestasi. Ya. Nah, mungkin kita waktu dari bangun tidur ya, kita lihat pertama kali, apa sih yang kita lihat pertama kali di saat bangun tidur? Biasanya kita kan lihat HP ya, lihat HP. Kita gunakan apa? Kita gunakan kartu Telkomsel, kartu Indosat. Yang mana perusahaan tersebut kita bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Kemudian setelah bangun tidur, kita ke kamar mandi, kita pakai sampo, ya, produk Unilever kita pakai. Ya. Kalau kita pakai barangnya, kenapa kita tidak beli sahamnya? Kan seperti itu. Kita kenal semua di sini. Nah, apa manfaat berinvestasi di pasar modal? Yang pertama itu kita mendapatkan capital gain. Capital gain itu adalah keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Ya. Kalau kita beli sahamnya 1.000, kita jual 1.500, selisihnya itu 500, itu yang disebut dengan capital gain. Kemudian corporate action. Kita punya hak ya atas perusahaan tersebut untuk menerima dividen. Ya, kalau perusahaannya untung, ya, perusahaan yang kita beli tadi, yang gue beli, sahamnya kita beli, kalau perusahaannya untung, dia bagi dividen, kita berhak atas dividen tersebut. Kemudian saham bonus, ya. Kemudian kita punya hak juga untuk membeli saham baru atau reissue. Kita juga berhak ikut RUPS. Ya. Ada beberapa teman, ya, mahasiswa itu yang sering yang minta ke saya, dia beli saham, misal dia beli saham-saham yang ada di Medan ya, di Sumatera Utara, dia beli sahamnya Bank Mestika ya, dia bisa ikut RUPS-nya Bank Mestika walaupun hanya memiliki satu lot aja ya. Walaupun kita memiliki satu lot aja, tetapi kita punya hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham perusahaan tersebut. Ya. Ada beberapa yang suka itu, kalau udah masa-masa sering RUPS, minta saya, Pak, tolong minta undangannya gitu ya, biar saya bisa ikut RUPS. Ya, mereka ramai ikut RUPS. Tapi syarat harus memiliki saham tersebut, seperti itu. Ya, untuk pengalaman juga ya, kita sebagai mahasiswa ya ingin ikut RUPS ya, beli aja sahamnya, minta nanti ke saya undangannya, ya, silakan ikut RUPS-nya. Boleh dicoba nanti biar ada pengalaman kita. Nah, ini inspirator ya dari pasar modal Indonesia ya. Ini kita tahu semua Warren Buffett. Warren Buffett ini orang terkaya ketiga di dunia. Kekayaan itu berasal dari investasi saham. Kemudian Pak Lo Keng Hong, ya, beliau juga investor ya jangka panjang. Saat ini beliau memiliki kekayaan 2,5 triliun ya. Beliau juga untuk biaya hidupnya per hari-hari itu untuk mendapatkan saya lagi pilek.
beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya, beliau dapat dari dividen. Dari dividen. Beliau berinvestasi untuk jangka panjang. Nah, seperti itu. Nah, satu-satu kita bahas. Apa itu dividen? Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Ada yang bilang saham itu sulit? Enggak, mudah. Ya. Teman-teman hanya investasi mulai dari 100.000 sudah bisa beli saham. Ya. Cuman caranya nanti buka rekening efek, ya, rekening efek di perusahaan sekuritas. Ya. Kalau teman-teman nanti pingin mulai berinvestasi, bisa nanti WA ke saya, ya, untuk buka rekening efek. Mulai 100.000 sudah bisa memulai. Ya. Beli satu lot. Ya. Harga saham paling murah itu harganya 50 rupiah. Berarti butuh dana cuma 5.000 perak untuk beli satu saham. Ya, tapi tergantung saham itu sama apa ya, bagus atau tidak. Kemudian menguntungkan dan aman, ya, aman. Kenapa aman? Karena ini diawasi oleh OJK. Ya, kegiatan di pasar modal itu diawasi oleh OJK. Konsep dasar saham ini Pak Bejo contoh ya, saya buat ya. Pak Bejo itu memiliki usaha bakso. Perlu dana 8 juta. Namun hanya memiliki dana 1 juta. Ya. Dia harus cari lagi 7 juta. Ya. Bagaimana caranya? Dia menawarkan sahamnya, ya, menawarkan saham. Ya, menawarkan investasi kepada orang-orang. Ada 7 orang. 7 orang yang masing-masing itu berinvestasi 1 juta, maka terkumpullah uang Pak Bejo ini menjadi 8 juta. Pak Bejo menjalankan usahanya, ya. Tentunya hasil usaha tersebut Pak Bejo harus membagikannya kepada para pemegang sahamnya, ya. Nah, di pasar modal ini yang kita sebut dengan IPO, ya, IPO. Nah, ini yang kita sebut dengan IPO. Nah, di kemudian hari ya, beberapa tahun kemudian, usaha Pak Bejo ini berkembang 2 kali lipat. Ya, yang tadinya 8 juta berkembang menjadi 16 juta. Ya, berkembang 2 kali lipat. Nah, maka masing-masing yang 1 juta itu dananya itu kan jadi nilainya itu berkembang menjadi 2 juta, ya. Berkembang menjadi 2 juta. Nah, Pak Bejo dan teman-temannya yang sudah memiliki investasi ya, di baksonya Pak Bejo ini bisa aja ya, boleh menjual sahamnya tersebut kepada orang lain, kepada investor lain. Nah, seperti inilah saham itu. Ini contoh sederhananya. Oke. Nah, di pasar modal, ya, di pasar modal, saham itu ditransaksikan itu di Bursa Efek Indonesia melalui perusahaan sekuritas. Jadi kalau teman-teman ya ingin memulai investasi di pasar modal, ya, berinvestasi saham, obligasi, reksadana itu, teman-teman harus buka dulu rekening efek di perusahaan sekuritas, misalnya di BNI Sekuritas, ya. Nah, setelah itu baru kita bisa bertransaksi beli, ya, berinvestasi dengan cara membeli saham, ya. Itu ada jam perdagangannya, ya, jam perdagangannya. Di sesi 1 itu Senin sampai Kamis itu jam 9 sampai jam 12 siang, ya, Jumat 9 sampai jam 11.30 untuk sesi pertama. Di sesi kedua Senin sampai Kamis itu jam setengah 2 siang sampai jam 4.15. Kemudian Jumat jam 14 atau jam 2 siang sampai jam 4.15 sore. Nah, di masa-masa pandemi, ya, masa-masa pandemi itu jam perdagangan itu
dikurangi ya. Sesi 1 itu Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 11.30, kemudian sesi 2 Senin sampai Jumat jam setengah 2 sampai jam 15.15 jam 3.15. Oke, itu. Nah, kita masuk ke obligasi. Ya, tadi setelah saham, jenis instrumen investasi ya, instrumen investasi di pasar modal itu, yang kedua itu ada obligasi. Apa itu obligasi? Adalah surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindah tangankan. Ilustrasinya seperti ini. Ini Pak Bejo tadi juga ya. Nah, Pak Bejo membutuhkan dana itu 6 juta ya. Dia menerbitkan obligasi ya, menerbitkan surat utang ya kepada para investor ya. Investor mengeluarkan uang ya untuk membeli obligasi tersebut, surat utang tersebut. Namun Pak Bejo wajib memberikan kupon atau sering kita sebut kupon ya, atau bunga seperti itu. Nah, jadi imbal hasil ini berupa bunga itu dalam waktu periode tertentu. Dan dalam waktu periode tertentu, ya Pak Bejo ini wajib ya mengembalikan pokok investasi tersebut. Itu bedanya. Kalau saham ya sudah memiliki saham, dia nggak ada waktunya. Kita kapan aja boleh kita pegang atau kita jual kapan aja. Kalau obligasi ada waktunya, ya surat utang itu ada waktunya. Kemudian si penerbit surat utang itu wajib ya membayar kupon atau bunga. Nah, obligasi ada dua macam. Ada obligasi korporasi, ya. Obligasi korporasi ini yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Misalnya Antam, Timah, itu mereka butuh dana menerbitkan surat utang. Ya. Kemudian obligasi negara. Obligasi negara ini seperti ORI ya, atau SUN, surat utang negara. Itu yang negara yang ngeluarin. Ya. Obligasi ada namanya obligasi konvensional yang menyatakan utang dari pihak penerbit kepada pihak investor, di mana penerbitannya tidak membutuhkan underlying aset. Ya, itulah obligasi. Ya, jadi si perusahaan ataupun negara ini yang ngeluarin obligasi, yang penting mengeluarkan setiap bulan kuponnya, kemudian dalam waktu tertentu ya, misalnya 5 tahun, wajib si pemerintah ataupun korporasi tersebut mengembalikan ya, hasil investasi. Kemudian suku ini efek syariah ya, berupa sertifikat dan bukti pemilikan investor atas underlying aset. Jadi suku ini adalah obligasi syariah, ya, namanya suku. Ya, pemerintah mengeluarkan surat utang, tapi ada underlying-nya. Misal bandar udara Soekarno-Hatta, itu underlying-nya, misalnya seperti itu. Jadi dia mengeluarkan surat utang itu dengan menjaminkan itu aset. Kemudian yang ketiga itu reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam bentuk dalam berbagai instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi. Jadi reksadana ini adalah manajer investasi, ya, manajer investasi. Manajer investasi ini adalah sekumpulan orang atau perusahaan ya, yang diberi izin oleh OJK untuk menghimpun dana masyarakat pemodal. Mereka himpun dari si A, si B, si C, kumpul dananya, ya. Dana tersebut yang sudah terkumpul mereka belikan ke saham. Oke. Mereka belikan ke saham. Ya. Nah, hasil dari investasi tersebutlah baru mereka dalam bentuk NAB, ya,
Kalau NAB-nya nanti naik, ya, maka hasil investasi itulah yang diberikan kepada para pemegang reksadana. Reksadana itu ada beberapa jenis, ada reksadana saham, reksadana pasar uang, kemudian reksadana campuran, kemudian reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana saham itu yang mana hampir semua ya hasil dana kelolaan itu dibelikan ke saham. Kemudian yang kedua reksadana campuran, sebagian ke obligasi, sebagian ke saham. Nah, seperti itu lebih moderat. Kemudian ada pasar uang, ya dana yang dihimpun tersebut itu investasi ke pasar uang. Ya, pendapatan tetap itu investasikan seluruhnya itu ke obligasi. Ya. Oke, waktu saya tinggal 10 menit lagi ya. Nah, untuk memulai investasi, biasanya teman-teman itu akan mencari perusahaan sekuritas ya, untuk memulai investasi. Nah, di kita ya, kita itu ada namanya Beyonds ya. Beyonds itu adalah aplikasi online tradingnya BN Sekuritas ya, untuk kita bisa berinvestasi di saham, obligasi dan reksadana. Ya, teman-teman yang mau tahu selanjutnya nanti bisa WA ke saya aja ya. Kenapa Beyonds? Di dalam satu aplikasi itu ya bisa bertransaksi saham, obligasi, reksadana. Ya. Kemudian menggunakan fingerprint login ya. Kemudian di situ riset dan newsnya itu up to date ya. Terus informasinya terus terbarukan. Jadi teman-teman yang sudah mau mulai investasi bisa aja nanti buka rekening efek di BNI Sekuritas. Nah, tentunya kalau kita sudah mau berinvestasi, ya, kita akan harus pandai memilih sahamnya. Tadi kan saya tunjukin kita bisa beli saham Unilever, kita bisa beli sahamnya BRI, kita bisa beli sahamnya Telkom ya. Nah, tapi saham-saham mana aja yang bagus gitu ya. Biasanya para calon investor itu menggunakan dua analisa biasanya. Yang pertama analisa fundamental, yang kedua itu analisa teknikal. Apa analisa fundamental? Adalah suatu proses analisa sistematik dalam melakukan evaluasi terhadap suatu perusahaan secara menyeluruh baik kondisi operasional maupun keuangan perusahaan. Nah, biasanya teman-teman semua sudah belajar ini ya, ya. Jadi yang dianalisa itu adalah laporan keuangan perusahaannya. Ya, biasanya itu kita akan menganalisa dulu analisa ekonomi ya. Biasanya itu kita lihat dulu GDP suatu perusahaan itu ya, kemudian tingkat inflasi, tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar rupiah ya terhadap mata uang asing ya. Kalau sudah bagus, baru kita masuk ke analisa selanjutnya, analisa industri ya. Analisa industri mana yang bagus? Misal, wah ini industri perbankan atau keuangan ini masih bagus, kita bisa masuk ke situ ya. Kemudian sektor tambang ya, atau minyak ini masih bagus karena ada perang Ukraina dan perang Rusia ya, itu mengakibatkan ya harga-harga komoditi naik ya, inflasi tinggi, maka harga minyak ya, kemudian bahan-bahan komoditas itu naik ya. Itu naik. Oh, masih bagus. Kita bisa pilih itu contohnya. Kemudian itu baru analisa perusahaannya. Kita bilang di sektor keuangan bagus, di situ kan banyak bank ya, ada bank Mega, bank BRI, bank Mandiri, BCA, itu banyak ya perusahaan. Nah, di antara banyaknya di emiten-emiten di sektor tersebut atau di industri tersebut, kita pilih ya berdasarkan rasio-rasio keuangan tersebut ya, rasio keuangan perusahaan tersebut.
yang mana yang bagus, baru kita masuk. Ya, bisa kita lihat rasio likuiditas, rasio aktivitas, ya, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas. Ya, teman-teman udah pada belajar tentang ini ya. Kemudian mahal atau murahnya saham itu bukan terletak pada harga saham tersebut, ya, bukan harga nominalnya, akan tetapi value-nya, nilai saham tersebut. Ya, biasanya itu kita lihat dengan PBV, price book value, kemudian per price earning ratio. Ya, ini dalam kali. Kalau makin kalinya makin besar, ya, misalnya PBV-nya sudah 8 kali, ya mahal, ya. Walaupun harga nominalnya itu lebih murah dibandingkan saham lain, seperti itu. Nah, yang kedua itu analisa teknikal. Apa analisa teknikal? Adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga. Nah, kalau tadi fundamental itu untuk memilih saham-saham bagus, mana aja yang untuk kita investasikan, maka analisa teknikal ini untuk mencari harga berapa kita beli, harga berapa kita jual. Itulah gunanya analisa teknikal. Contohnya seperti ini, ya. Contoh seperti ini, ya. Ini adalah grafik-grafik, ya. Dengan grafik ini kita bisa memprediksi harga, ya, memprediksi harga saham tersebut arahnya mau kemana. Ini saya contoh Bank BCA, ya. BCA. Ini grafik kalau hijau ini naik, kalau merah ini turun, ya. Dari ini bisa kita lihat. Contoh ini ada analisa stokastik, ya. Kalau stokastik lagi di bawah, ya, lagi di bawah, ya ini sorry, ini di bawah berpotong ke atas, ini harga tanda mau naik, ya. Seperti itu. Itulah gunanya analisa teknikal. Jadi intinya milih saham itu pilih menggunakan analisa fundamental untuk memilih saham-saham yang bagus, kemudian cara belinya itu harga berapa kita beli, kemudian harga berapa dijual, gunakan analisa teknikal. Seperti itu. Ini saya ambil tadi, ya, dari siang ini, pergerakan harga saham BCA dari tahun 2001 sampai sekarang. Nah, coba bayangkan teman-teman. Tahun 2001 kita beli sahamnya BCA itu di harga sekitar 500. Ya. Sekarang udah 8.650. Saya menunjukkan gini. Di tahun berapapun kita masuk beli saham BCA, kita pasti untung. Ya, mau masuk di tahun 2003, jual 2004, laku. Untung. Beli tahun 2005, jual 2007, untung. Ya, beli 2009, jual 2011, untung besar. Di tahun berapapun masuk dan tahun berapapun kita jual, kita tetap untung. Itu makanya sering saya bilang, tidak ada yang bisa mengalahkan return-nya investasi saham. Jadi tidak ada instrumen keuangan manapun, ya, tidak ada instrumen investasi manapun yang bisa mengalahkan return saham dalam waktu jangka panjang. Itu ada caranya dan cara pemilihan sahamnya. Ini contohnya BCA. Ya, kalaupun teman-teman sekarang beli saham BCA di 8.650 sekarang mungkin tinggi. Ya mungkin di 2 tahun ke depan harganya mungkin lebih tinggi. Ya, bisa aja di 13.000, 15.000. Jadi ini saya menunjukin, ya. Mungkin waktu di tahun 2013 atau 2015, ya, di sini kalau ditutup sampai di sini, teman-teman mungkin bilang, wah 2015 ini harga BCA ini udah mahal, nggak mungkin. Ya, tapi tahun berikut naik lagi, tahun berikut naik lagi, tahun berikut naik lagi. Maka alangkah baiknya kita, ya, masih muda, ya, sisihkanlah dana kita sedikit demi sedikit, ya. Hari ini mungkin bisa 100.000, besok ada 100.000, diinvestasikan lagi, ya, investasikan lagi. Nah, 100.000, 200.000, 300.000, nah, investasikan setiap bulan, disiplin, ya, dengan harapan, ya, beberapa tahun kemudian
dana kita bisa berkembang. Ya, ini contohnya. Saya bilang tadi, mau beli di tahun berapa aja di saham BCA tetap untung. Mau jual di tahun depannya juga. Ini tahun 2019 ya, ya COVID, 2020-nya turun, ya, diturun. Ya, kalaupun kita beli di awalnya di puncak ini, ya di puncak 2019 ini turun dalam, tapi kalau disimpan aja ya naik lagi. Kenapa? Karena fundamental perusahaannya bagus, ya naik terus. Ya, apalagi belinya di bawah sini. Ya pas turun-turun kemarin beli, wah untungnya gede, ya gede besar. Nah seperti itu. Ini dasarnya aja ya, dasarnya saya tunjukin bahwa kita berinvestasi itu harus tepat, harus tahu caranya, harus tahu kita investasi di saham-saham mana aja. Nah, seperti itu. Ketika mulai investasi, tentukan target yang ingin dicapai. Ya, setelah tahu, ya, bandingkan risikonya dengan return. Kenali perusahaan perantaranya. Perantaranya seperti perusahaan sekuritasnya. Ya. Kemudian kenali profil risiko dan sahamnya. Market timing. Ya, market timing tadi yang saya bilang teknikal. Ya. Di kapan cocoknya masuk. Nah, ini tadi contoh. Sorry. Nah, pas tahun 2020 turun, apakah kita beli di sini? Apakah kita mulai naik mau dibeli? Nah, di situ bisa pakai teknikal. Ketika mulai mau naik, kita beli. Ya, di situ kita beli. Nah, itu maksudnya ini tadi, timingnya. Agar investasi kita lebih maksimal. Kemudian diversifikasi. Jangan masuk di satu industri. Ya, atau satu sektor. Kalau bisa masuk beberapa. Masuk di sektor perbankan misalnya. Kemudian saya masuk ke sektor consumer good. Satu lagi masuk ke sektor tambang misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian rebalancing portofolio kita. Jadi setiap 3 bulan sekali lihat. Ya, kalau mau investasi yang panjang lihat ya mana yang bisa dipertahankan, mana yang harus kita ganti, kita switch ke saham-saham yang lebih bagus, gitu kan. Kemudian riset sendiri. Teman-teman bisa baca riset di beberapa media ya, kemudian di Beyond juga bisa. Nanti kalau misalnya teman-teman bergabung ya, bisa dilihat berita-berita dan analisa-analisa di Beyond. Kemudian tapi buat sistem sendiri, ya tentukan sistem sendiri. Nah, oke. Mungkin itu dari saya ya. Saya sudah diingatkan juga waktu kita udah habis ya katanya. Harusnya lebih banyak ya harus kita bahas tentang fundamental dan teknikal tadi ya. Mungkin nanti ada waktu kita bisa lebih bahas lebih mendalam ya. BNI Sekuritas ada di cabang Medan ya. Di cabang Medan itu ada di gedungnya Bank BNI lantai 1, Jalan Pemuda nomor 12 Medan. Ya. Kita ada Instagram juga, YouTube, juga Facebook. Kemudian ini nomor WA saya. Jadi teman-teman yang udah pingin untuk berinvestasi di pasar modal, ya bisa aja hubungi WA saya di 0813 7006 4993. Mungkin itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan Kak Dewi. Ya, bagi teman-teman semua, jika ingin bertanya, mungkin bisa di raise hand, dikasih reaksinya di Zoom ini ya. Jangan lupa untuk absen ya, teman-teman. Link absennya sudah ada di kolom komentar. Oke, baik. Kepada Saudara Nurul Aisyah, mungkin boleh pertanyaan pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Pak, nama saya Nurul Aisyah Surbakti dari Program Studi Keuangan. Adapun pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah dengan menabung mata uang asing seperti dolar merupakan salah satu cara yang tepat dalam berinvestasi? Izin Pak, sebelumnya ini pertanyaannya kita kumpulkan dulu beberapa atau pertanyaan langsung jawab begitu ya Pak? Saya rasa jawab aja ya supaya nggak kelupaan. Oh, oke Pak.
Mungkin Oke, dari Bapak menerima berapa pertanyaan ya, Pak? boleh sih. Oh Tiga iya. boleh ya, 3 ya. Oh iya, Pak. Oke, baik. Enggak, maksud saya gini, boleh aja beberapa sih, nggak masalah. Maksud saya mau sekali 3 dijawab atau nanti lanjut lagi boleh. Kalau saya sih boleh aja sih, mau berapa tanya boleh aja. Iya, takutnya kalau kebanyakan lupa kan, Pak, pertanyaannya. Mungkin Iya, boleh diambil 3 pertama dulu ya, Pak? boleh. Iya, tadi apakah mata uang kalau kita berinvestasi di mata uang dolar, Asing apakah cara ya. yang tepat ya, Oke. Nurul? Oke, Kita mau lanjut lagi pertanyaan pertanyaan selanjutnya? selanjutnya dari saudara Yuli Anita. Baik Pak, perkenalkan nama saya Yuli Anita dengan NIM 2021010028. Di sini saya ingin bertanya Pak, jadi Pak kan sekarang kita ini masih mahasiswa ya Pak, biayanya masih ditanggung sama orang tua. Jadi saya ingin bertanya Pak, jika kita ingin memulai investasi, baiknya itu bagaimana ya Pak kita berinvestasi di satu sektor dengan jumlah yang banyak atau kita berinvestasi di beberapa sektor dengan jumlah yang sedikit gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, lanjut. Kemudian, ada lagi? Ketiga? Baik, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, saya Kevin Emmanuel Pak, ingin bertanya. Tadi dalam menganalisa saham itu terdapat beberapa cara, antara lain teknikal dan fundamental Pak. Nah, Oke. lalu ada satu lagi yang harus diperhatikan menurut saya itu Pak, pergerakan bandar atau mafia pemegang saham Pak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana cara mengatasi ataupun mengikuti cara main bandar agar tidak nyangkut Pak sahamnya? Terima kasih Pak. Oke, saya jawab ya. Yang pertama itu dari Mbak Nurul ya. Mbak Nurul nanya investasi di dolar bagus nggak kan gitu ya. Ya, investasi di apa? Nah, investasi di US dollar bisa bagus, bisa enggak ya. Bisa bagus, bisa enggak. Kenapa saya bilang? Bagus bagi yang bisa menganalisanya. Nah, analisa di investasi di US dollar ini saya bilang sulit sekali. Karena kita harus menganalisa perkembangan suatu negara global ya, global. Ya, jadi bisa ya bagus, tapi harus menganalisanya agak sulit ya, karena kita harus kita nggak tahu ya. Contoh misal perangnya Rusia itu waktu sebelum perang itu kita nggak tahu ya, nggak tahu tiba-tiba aja perang ya, tiba-tiba aja perang, tiba-tiba perang US dollar ya menguat ya, rupiah kita melemah seperti itu ya. Nah gitu itu agak sulit ya, saya bilang untuk biasanya orang untuk memulai investasi itu biasanya itu para teman-teman ya atau mahasiswa itu biasanya mereka akan mencoba dulu berinvestasi di reksadana biasanya. Nah, karena reksadana itu kita menyerahkan dana kita kepada manajer investasi untuk dikelola, nanti hasilnya itu baru dibagikan ke kita. Ya, tapi ada mekanismenya ya, mekanismenya. Nah, seperti itu. Investasi di US dollar ya bisa bagus ya kalau kita bisa menganalisanya, namun sulit ya, namun sulit. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dengan Mbak Yuli ya, Mbak Yuli. Bagaimana memulai investasi kita mahasiswa gitu ya, dengan kita masih disubsidi oleh orang tua kan seperti itu. Nah, caranya gini.
Jawabannya nabung saham, saya bilang nabung saham. Jadi kita mahasiswa, saya juga pernah mahasiswa dulu ya. Nah, kita kan disubsidi oleh orang tua. Kita bisa aja agak irit ya terhadap pengeluaran kita ya, kita kumpul pelan-pelan. Mungkin saya rasa kalau untuk 100.000 kita kumpulkan itu 1 bulan kayaknya bisa ya. Kayaknya bisa. 100.000 kemudian kita buka rekening efek, kita store ke rekening efek, kemudian kita pilih sahamnya. Kita pilih sahamnya. Tadi pertanyaannya juga, bagaimana kita dengan modal dikit ini ya mau diversifikasi sahamnya, seperti itu berbagai sektor. Nah, pilih aja dulu, pilih dulu sektor mana yang bagus ya, kemudian pilih sahamnya yang bagus. Setelah kita tentukan ya, bulan ini kita masuk ke sektor perbankan, misalnya kita beli BCA. Wah, BCA mahal, 800 ribuan baru bisa beli 1 lot, kan seperti itu, ya kan? Nah, masukin aja ke RDN kita. Nanti kan gini, setiap orang yang buka rekening efek, ya rekening efek akan dibukakan satu rekening RDI, namanya rekening dana investor ya. Dana dari dana RDN tersebut lah itu kita beli dan jual saham, ya. Nah, kita nabung aja ke situ, 100.000, 100.000, 100.000. Udah cukup 800.000, wah saya mau beli ini saham BCA, beli. Nah, kemudian nabung lagi. Wah, udah cukup mau masuk ke Unilever, mau beli Unilever misalnya. Udah cukup belikan seperti itu. Nah, investasi ini itu yang disebut dengan nabung saham. Ya, kita pilih sahamnya bagus, ya beberapa sektor, mungkin kita dapat 4 saham yang bagus, ya. Kemudian nabung, beli sahamnya 1 lot. Nabung lagi besok belikan yang ke sektor lain. Seperti itu. Lama-lama ya, investasi kita akan berjalan dan bertumbuh. Seperti itu. Kemudian ini pertanyaan dari Bang Kevin ya. Oke. Saya sebutkan tadi itu untuk menganalisa suatu pergerakan harga saham, biasanya kan saya bilang tadi, biasanya itu menggunakan 2 analisa. Yang pertama analisa fundamental, yang kedua itu analisa teknikal. Namun banyak juga orang membangkai analisa lain, termasuk satu lagi tadi yang disebutkan oleh Bang Kevin, itu analisa bandarmologi ya. Nah, kalau saya lihat pertanyaannya, Bang Kevin ini udah mulai berinvestasi ya di saham ya. Nah, seperti maka tahu tentang bandarmologi ya, bagaimana dana-dana besar itu yang disebut orang dengan bandar saham itu menggerakkan saham itu seenaknya kan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Itu bisa aja ya, termasuk saya sendiri, saya pribadi setelah fundamental, teknikal pun saya pakai juga analisa bandarmologi. Bagaimana caranya? Gimana saya bilang ya, mesti saya sebutkan di sini ya. Ini ya agak teknis ini ya. Dengan ini ya dengan waktu yang segini ya. Biasanya itu bandarmologi itu orang melihat ya antrian biasanya. Kan itu ada bid, ada offer ya, ada bid, ada offer ya. Di situ ada antrian ya, antrian-antrian. Di antrian-antrian tersebut itu bisa aja antrian itu antrian menipu kita sebut ya, Bang Kevin ya. Antrian menipu, bisa aja antrian itu dipasang ya, kemudian dicabut lagi. Dia mengajak orang untuk membeli saham tersebut ya. Setelah udah harga orang pada beli, ya mereka jual, mereka cabut tuh antriannya. Dia mau, itu kan ada bid dan ada offer. Bid itu adalah untuk menunjukin kumpulan orang yang mau beli saham ya. Yang offer itu orang mau jual saham. Dia kumpulin ini di bid, seolah-olah dia mau beli saham ini banyak-banyak kan gitu ya. Kumpul, seolah-olah harga saham itu mau diborong seperti itu ya. Ya, dia pancing ya, beli dikit, harga naik, retail beli saham bid tersebut dia cabut ya, harganya jatuh ke bawah ya, dia mau jual saham. Itu nama kan di situ di bandarmologi itu ada 2 ya, ada distribusi, kemudian satu lagi
akumulasi ya. Nah, itu. Jadi kalau dia mau distribusi itu gitu, dia dikumpulin, dikumpulin, tapi di situ bisa kita lihat sih, bisa kita lihat, ada caranya. Mungkin di waktu lain lah kita bahas tentang itu ya, atau Bang Kevin ke kantor kita ngobrol ya tentang bandarmologi ya, karena kita ini dasar kan teman-teman semua ada yang belum mulai investasi kan seperti itu. Nah seperti itu. Gitu juga akumulasi. Waktu dia mengakumulasi saham itu, dia beli sahamnya ya, seolah-olah dia mau jual, ya, offernya dipenuhin, ya, orang rame-rame mau jual, dia tampung tuh sahamnya pelan-pelan, seperti itu. Ya. Tapi teman-teman jangan takut, ya teman-teman jangan takut. Biasanya yang menggoreng itu terjadi pada saham-saham kecil yang harga-harga 100 di bawah 200 itu biasa digoreng. Sedangkan saham-saham besar itu nggak bakal kuat tuh yang menggorengnya bandarnya. Misalnya di BCA di harga 8.000 satu lot, harus satu lot itu 800.000. Dengan lot yang begitu besar, berapa ratus miliar dia butuh dana untuk mengangkat atau membuang harga saham tersebut kan gitu. Jadi untuk awal ya teman-teman pilihlah saham-saham yang fundamental bagus, saham-saham yang kita tahu perusahaannya. Kita tahu perusahaannya, misalnya Telkom, misalnya BRI ya. Yang BUMN. Kenapa saya bilang sarankan BUMN? Karena BUMN ini kan punya pemerintah ya. Tapi jangan juga asal BUMN beli, enggak juga. Ya Garuda itu BUMN, tapi sekarang disuspend juga, hancur kan gitu sahamnya. Nah, jadi pilih juga fundamental yang bagus ya. Kenapa BUMN? Saya bilang ya pemerintah kan mau tuh dividennya. Jadi paling tidak perusahaan BUMN itu rutin memberikan dividen. Jadi kalau teman-teman mau nabung saham tadi, simpan jangka panjang, ya teman-teman nikmati capital gain-nya, ya selisih harganya, kemudian bisa menikmati dividennya seperti itu. Itu Bang Kevin. Saya kembalikan ke ini, moderator. Baik, sesi kedua diberikan kepada Bang Farhan Alfariji. Mungkin boleh diberikan pertanyaannya. Izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya, sektor industri mana ya Pak yang paling direkomendasikan untuk dibeli sebagai investasi jangka panjang? Terus, apakah sektor tersebut dapat menjaga investasi kami tetap aman di saat resesi yang dikabarkan akan datang nanti? Oke. Selanjutnya dari saudari Melpa Hutasoi. Baik, yang menjadi pertanyaan saya tadi pemaparan materi ada dari pendapatan yang ada investasi 20%. Baik itu misalnya ketika kita di pasar modal ada reksadana, obligasi ataupun saham. Dan di pemaparan materi juga ada ketika kita berinvestasi kita harus ada namanya diversifikasi. Nah, dari diversifikasi ini apakah kita harus menginvestasi itu misalnya kita harus ada investasi dari reksadana, kita harus investasi obligasi atau kita juga investasi ke saham, atau diversifikasinya itu hanya dari saham, tapi sahamnya berbeda-beda. Ada dari sektor pertambangan, ataupun sektor kesehatan, ataupun perbankan, seperti itu, Pak. Dan pertanyaan yang kedua ada, mana yang lebih baik, Pak, kita berinvestasi dalam berbasis konvensional atau investasinya berbasis syariah, Pak? Terima kasih, Pak. Mungkin cukup 2 pertanyaan saja, Pak, untuk sesi kedua. Oke. Iya. Bang Farhan ya, sektor mana yang bagus gitu ya? Sektor mana yang bagus? Nah, kalau untuk saat sekarang ini ya, sektor yang bagus itu saya bilang itu di sektor keuangan ya. Di sektor keuangan itu cukup bagus sekarang. Tapi ya di sektor keuangan tentunya diperbankan. Dan perbankannya itu banyak. Sekarang kan ada perbankan banyak ya. Sekarang udah muncul ada Bank Jago ya.
Nah, seperti itu. Ada Bank Neo kan seperti itu. Itu udah listing kan, dan sahamnya juga bisa diperdagangkan, bisa kita beli di pasar. Nah, namun nggak semua bagus gitu, nggak semua bagus ya. Pilihlah perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya kuat ya. Seperti apa? BCA, BRI, ya, BNI, Bank Mandiri. Kalau saya sih pilihnya 4 itu aja, ya 4 aja. Kemudian bisakah untuk kemudian sektor apa lagi ya? Kalau untuk ke depan ini itu untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan ini itu sektor minyak ya, minyak dan gas. Itu disarankan. Nah, saya bilang untuk memulai investasi ya tentukan dulu model kita ya. Apakah kita investasi ini untuk investasi jangka panjang ya, investasi jangka panjang yang beli saham sekali untuk simpan panjang atau belinya berkali-kali yang nabung saham tadi untuk jangka panjang, nggak jual-jual, atau kita perdagangkan atau kita sebut dengan trader. Yang tadi kan investor jangka panjang ya, seperti Warren Buffett tadi simpan panjang mengharapkan dividen ya, mengharapkan capital gain yang lebih besar di waktu yang akan lebih panjang. Kemudian ada trader disebut ya, pedagang. Nah, gitu pedagang ini dia lebih aktif melihat pergerakan harga saham, ya, lebih aktif. Beli misalnya pagi, jual sore, ya, ada untung sedikit, cuan dikit, lumayan lah untuk jajan, untuk ngopi, seperti itu. Ya, ada juga yang bahkan tradingnya cepat, beli, habis itu 5 menit, 10 menit kemudian jual, scalper gitu sebenarnya. Nah, di situ. Nah, tergantung orangnya. Nah, jadi kalau misalnya kita untuk jangka panjang, sektor yang saya sebut tadi itu cukup bagus ya. Sektor minyak dan gas, kemudian sektor perbankan ya, kemudian consumer good ya, consumer good. Nah, di situ. Nah, itu bagus untuk disimpan ya. Untuk amannya tadi bilang seberapa amankah disimpan? Ya itu tadi. Selagi kita tahu perusahaannya sehat, pemerintah punya, itu awal ya, maka saya bilang pemerintah punya, BUMN, itu aman. Itu aman. Nah, itu disimpan. Kemudian dari Kak Melpa, 20% kita alokasikan ke situ, diversifikasinya kemana aja itu. Nah, seperti itu. Boleh 20% itu bisa kita diversifikasikan ke emas, bisa sebagian ya. Kemudian diversifikasi lagi sebagian ke pasar modal. Nah, mungkin 10%-nya ini dari 20% ini separuhnya itu di emas misalnya. Separuhnya itu lagi di pasar modal. Nah, di pasar modalnya itu dibelah lagi. Kalau mau dipecah ya. Oh, sebagian lagi di di saham, sebagian di obligasi, sebagian di reksadana. Nah, biasanya saya bilang ya, biasanya orang yang udah pernah berinvestasi di saham nggak mau lagi tuh beli reksadana. Dia bilang lambat. Ya kan, apalagi kalau udah pintar ya, investasi di saham udah pintar, udah bisa hasilkan cuan. Kenapa? Di reksadana itu kita harus berbagi lagi ya, berbagi keuntungan kepada para pengelola. Kan itu ada yang disebut dengan nanti manajemen fee ya, seperti itu. Dan ada. Jadi lebih cepat di saham. Tapi kalau untuk pemula boleh kita pilih di reksadana. Di Beyond ada reksadana. Ya, banyak itu, ratusan saham, tinggal pilih aja. Pilihan reksadana maksud saya. Nah, di saham, waktu kita investasi di saham, itu diversifikasi lagi. Begitu. Jadi menyebar, resikonya menyebar sehingga hasilnya lebih maksimal, resikonya lebih kecil. Nah, kemudian tanya keduanya lagi dari Kak Melpa, konvensional atau syariah? Ya, nah, ini kan tergantung orangnya ya, tergantung orang. Ada orang yang mau syariah aja, saya nggak mau konvensional, saya mau ke syariah. Jadi DSN itu, Dewan Syariah Indonesia itu di MUI ya, itu ada Dewan Syariah itu udah memilah ya, atau memilih itu saham-saham mana aja yang masuk ke saham syariah ya. Ada namanya ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Ada sekitar 300-an saham ya yang bisa dipilih, yang masuk di syariah, itu tinggal pilih ya. Nah, jadi kan orang yang mau syariah, pilih syariah ya silakan.
beli syariah. Kalau konvensional ya silakan. Nah, seperti itu. Jadi mana yang lebih menguntungkan? Nggak ada juga. Nggak ada bisa kita bilang, wah konvensional lebih menguntungkan, syariah lebih menguntungkan, nggak juga. Karena ada beberapa nasabah yang klien kita itu konvensional, ada yang untung, ada yang rugi juga. Kan gitu. Tergantung dia milih sahamnya. Nah, ada yang syariah, ada untung terus, ada juga. Jadi semuanya itu terletak di diri kita, bagaimana cara kita memilih, ya, mendiversifikasi disiplin kita dalam melakukan investasi di pasar modal. Nah, ada beberapa yang saya tawarkan di sini kepada teman-teman. Kalau teman-teman ada niat untuk berinvestasi, bisa WA aja ke nomor saya tadi, ya. Bisa nomor ke WA ke saya bantu untuk pembukaan rekening efeknya. Kalau teman-teman mahasiswa itu bisa mulai dari 100.000 aja, ya. Kalau teman-teman ke kantor kita itu minimal itu pembukaannya kan 1 juta. Tapi kalau di acara seperti ini kita mahasiswa lagi itu bisa mulai dari 100.000, udah bisa nanti saya bantu. Kemudian teman-teman bisa berdiskusi dengan saya, ya, bisa tanya saham mana bagus, pilihan saham mana. Saya tujuan investasi saya ini Pak, seperti itu ya. Bagusnya saya beli saham apa, gitu ya. Kalau bulan ini contohnya saya masuk ke saham apa, itu silakan, itu bisa. Jadi itu gratis, ya. Jadi teman-teman yang punya niat untuk berinvestasi bisa hubungi saya nanti, kita bisa berdiskusi lebih lanjut nanti. Mungkin itu, Mbak Dewi. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin menanyakan lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, nomor Bapak ini bisa diminta nanti kepada saya. Boleh saya dihubungi agar saya kirim nomor Bapak ini bagi teman-teman yang mungkin ingin membuka rekening atau ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang investasi ini. Baik, selanjutnya adalah kami ingin memberikan sebuah tanda terima kasih kami kepada Bapak karena telah bersedia meluangkan waktunya memberikan ilmu tentang manajemen investasi yang baik ini, Pak. Kepada Saudara Gesri. Ya, baiklah Pak. Kurang lebih adapun plakat yang bisa kami berikan seperti ini, Pak. Nanti kami berikan langsung ke kantor Bapak ya, Pak. Terima kasih ya, Pak, untuk waktunya. Oke, terima kasih, Dewi. Sebelum kita mengakhiri acara seminar kita pada hari ini, Suaranya termute Dewi. baiklah, sebelum kita menutup acara kita, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya agar mengaktifkan kembali kamera. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama sebelum kita mengakhiri seminar kita yang sangat luar biasa hari ini. Mungkin boleh saya bantu hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin boleh ditunjukkan tangannya seperti ini, menandakan kita dari Fakultas Vokasi. Ya, teman-teman boleh seperti ini semuanya. 1, 2, 3. Oke. Bagaimana operator, sudah diambil fotonya? Sudah. Baiklah, sampai di sinilah acara kita. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman. Terima kasih juga kepada Bapak Hendra. Teman-teman yang ingin leave, sudah boleh leave. Terima kasih untuk waktunya. Thank you. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Hendra. Ya, Saya sama-sama, izin Bu. leave. Terima kasih semua. Sukses. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Bapak. Terima kasih Dewi. Assalamualaikum. Utang saya sudah lunas Bu.
Bu Dewi, thank you. Terima kasih Dewi.